sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali kali ini saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Prestasi. Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa nampaknya haus akan prestasi gemilang yang bisa membanggakan nama universitas tidak hanya di tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Seperti salah satu prestasi tingkat internasional yang berhasil diraih oleh tim Undiksa dalam ajang Youthpreneur in Action 2021 Competition yang menampilkan inovasi Lila Coffee. Untuk mengetahui lebih jauh tentang siapa sih sosok di balik prestasi gemilang ini dan latar belakang dipilihnya inovasi yang satu ini, kita sudah menghadirkan dua narasumber, yaitu ada pembina ya dari Lila Coffee, ada Bapak Dr. Inyoman Tika MSI. Selamat pagi Pak Tika. Selamat pagi. Oke, gimana kabar Pak Tika? Sehat selalu dan sehat selalu. Kayaknya Bapaknya semangat banget dari tadi. Ya, harus. Iya, selalu semangat gitu. Nah, ini ada perwakilan dari tim Lila Coffee, ada Gede Gary Apriliana Putra ya, atau biasa dipanggil Gary ya. Selamat pagi Gary. Ya, aduh Ibu ya dipanggil. Kabar sehat Gary? Sehat ya, semoga sehat. Kalau nggak sehat saya nggak berani juga ajak Gary ketemu di sini sama Pak Tika gitu ya. Oke, saya mau tanya-tanya ke Gary dulu ya sebelum ke Pak Tika ya. Nah ini kan kalau nggak salah tim Undiksa di Lila Coffee ini totalnya ada 5 ya selain 5. Jadi ada 4 orang lagi selain Gary. Mungkin boleh disebutkan siapa saja nama-namanya gitu. Masih ingat? Masih. Ya, coba tahu nanti lupa. Untuk tim Lila Coffee sendiri kita ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Gary. Yang kedua ada Rakanata dari Pendidikan Fisika, Ketut Widyastuti dari Bahasa Inggris, Firda dari Bahasa Inggris, dan ada lagi Winyane dari Bahasa Inggris, dan Dian Ismara. Oke, jadi 5 orang totalnya ya. Karena kita masih dalam situasi pandemi, jadi yang diundang Gary dan juga Pak Tikanya selaku pembinanya gitu. Biar kita tidak menimbulkan yang namanya kerumunan. Nah, untuk terkait lomba Youthpreneur Competition ini yang diselenggarakan, bisa dijelaskan mungkin ajang yang Gary ikuti itu ajang seperti apa sih sebenarnya? Oke, jadi ajang Youthpreneur ini dilaksanakan di Jakarta lebih tepatnya dan berkelas internasional. Kenapa? Karena pesertanya tidak hanya dari Indonesia, melainkan ada yang dari Filipina, ada dari Brasil, Vietnam. Dalam ajang ini kita diseleksi oleh tim panitia di sana, mulai dari seleksi administrasi, substansi, pitch deck atau business plan-nya. Nah itu baru kita akan melakukan demo day di hari terakhir. Nah, di hari terakhir itu akan dinilai dari segi presentasi, model bisnis dan lain sebagainya. Tidak hanya juri aja yang hadir, tapi juga banyak investor-investor hadir untuk menyaksikan proses demo day itu. Karena ada beberapa startup atau bisnis yang sudah jalan atau baru berupa ide itu didanai oleh angel investor gitu, atau corporate-corporate yang memiliki badan untuk mendanai startup tertentu. Gitu. Oke, jadi bukan hanya sekedar ajang perlombaan menampilkan inovasi gitu ya, tapi bisa dibilang ajang untuk menarik para investor mau berinvestasi di produk atau inovasi yang kita miliki seperti itu. Nah, ini kalian mengangkat Lila Coffee gitu. Mungkin orang lilac dikiranya nanti warna lilac ya yang lagi kekinian ya. Mungkin bisa dijelaskan Lila Coffee itu apa sebenarnya? Kalau Lila Coffee itu dari bahasa Prancis kalau nggak salah. Lila Coffee itu artinya kopi yang berasal dari 2 danau, terutama yang ada di Buleleng kan kita kenal ada di Wonogiri ada 2 danau kembar. Dari itulah kita menamakan Lila Coffee, artinya kopi yang berasal dari daerah yang memiliki 2 danau kembar. Oke, jadi dari daerah Buleleng seperti Buleleng. itu ya. Kita mengangkat kopi lokal Buleleng. Kopi lokal Buleleng, lokal boy ya. Oke, mungkin latar belakang dari pemilihan inovasi ini sendiri bisa dijelaskan kenapa kalian mengangkat inovasi kopi luwak ya kalau nggak salah ini ya. Mungkin bisa dijelasin. Kenapa kami mengangkat kopi luwak ini? Karena kami melihat ada peluang di pasar, di pasar global terutama. Kita sudah ketahui bersama bahwasanya kopi luwak ini kan sangat terkenal di mancanegara. Bahkan sudah masuk ke berbagai film kan. Bahwa kopi luwak ini merupakan kopi yang langka, kopi yang unik, memiliki aroma dan cita rasa yang unik, spesial. Karena proses produksinya juga yang sedikit, itu kapasitas sedikit.
permintaan itu sangat besar di pasar. Semakin tahun semakin tinggi permintaannya berdasarkan data kan. Iya. Tapi masalahnya produktivitas kita masih sedikit karena terkendala yang pertama pada saat proses pembuatan itu menggunakan hewan luwak, otomatis kita harus menunggu beberapa hari agar kopi itu bisa diproses dan dikeluarkan oleh hewan luwak. Itu menunggu beberapa hari. Yang kedua, kapasitas dalam perut luwak itu kan sedikit, Terbatas ya. terbatas. Nah, sehingga produksi per bulannya itu sedikit ya. Sedangkan permintaan pasar kan tinggi sekali, tidak mencukupi lah. Gitu. Selain itu, hewan luwak yang terkurung atau di rangkeng itu kan perlu biaya perawatan, perlu biaya pakan. Nah itu kan memerlukan kos produksi yang lebih tinggi. Dan kemungkinan hewan luwak bisa stres kan di dalam kandang terus menerus tidak pernah dilepas, hingga akan mengganggu habitatnya di alam liar. Oleh karena itu, ketika ada masalah seperti itu, kami berusaha mencoba memecahkan permasalahan yang ada di lapangan dan memenuhi kebutuhan pasar. Kami berdiskusi dengan Pak Nyamantike dan akhirnya terbentuklah ide dari Pak Nyamantike dan kita semua untuk membuat kopi luwak dari enzim atau bakteri yang diisolasi dari usus luwak. Jadi kita mengisolasi bakteri yang ada dalam usus luwak, kemudian kita fermentasi kopi lokal yang ada di Desa Wonogiri, kita tiru proses fermentasinya, apa yang ada di dalam perut luwak prosesnya itu kita tiru. Oke, berarti tidak menggunakan istilahnya nggak seperti kopi-kopi luwak pada umumnya yang biasa kita tahu gitu kan, luwaknya makan baru dikeluarkan, bukan seperti itu berarti? Bukan, namanya kan kopi luwak tanpa luwak. Oke, kopi luwak in vitro lah. Mungkin untuk, cocok banget nih untuk yang masih mungkin takut-takut makan minum kopi luwak gitu ya, karena kan di bayangannya tuh kotoran gitu ya, padahal sebenarnya itu ada proses fermentasi di perut. Itu latar belakangnya kenapa gini. Nah, untuk persiapannya sendiri berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kalau untuk persiapan lombanya sendiri, kita mempersiapkannya kurang lebih 1 bulan dari pembuatan pitch deck, pembuatan materi presentasi, latihan presentasi itu kurang lebih 1 bulan. 1 bulanan ya untuk mempersiapkannya, dan pastinya keberhasilan Gary dan kawan-kawan itu nggak terlepas dong dari dukungan pembimbing ya. Seberapa penting nih dukungan atau bimbingan yang diberikan oleh pembimbing bagi tim menurut Gary? Kalau seberapa penting sih saya rasa sangat penting. Tanpa pembimbing kita mungkin tidak akan bisa sampai sejauh ini. Karena berkat beliau saya bisa mengembangkan ide-ide ini. Apalagi beliau kan ahli dalam bidang biokimia, teknologi ini ya. Jadi kita benar-benar dibimbing baik dari segi risetnya, produksinya sampai dengan bisnisnya. Gitu, berarti penting sekali ya. Oke, segitu pentingnya nih ternyata Pak Tike ya perannya dalam tim Lilac Coffee ini sendiri. Oke, kalau Tias boleh tahu, tadi kan sempat disinggung juga bahwa Pak Tike ini emang di bidang bioteknologi udah nggak usah dipertanyakan gitu ya, udah banyak inovasi yang dilakukan. Bagaimana selama ini inovasi pada sektor pertanian di Bali mungkin pada umumnya dan di Buleleng pada khususnya yang Bapak lihat sampai saat ini? Saya melihat bahwa banyak hal yang perlu kita kembangkan sebenarnya pada produk-produk lokal ya. Pertama sebenarnya kopi ini kan hanya 2 memiliki indikasi geografi, Kintamani, Robusta dan Arabica yang ada di Pupuan gitu misalnya. Sebenarnya kopi yang dicoba untuk dikembangkan dengan menggunakan bioteknologi in vitro dari bakteri yang berasal dari usus luwak ini yang kita sebut dengan Lilac Coffee ini adalah di Desa Wonogiri. Desa Wonogiri dengan view yang luar biasa indahnya, eksotik di seluruh dunia yang mungkin tidak ada bandingannya dengan 2 danaunya, harus memiliki sebuah kekhasan, sebuah kekhasan cindera mata dalam bentuk kopi, ya kan? Nah, kopi ini kita desain untuk menghasilkan kopi luwak in vitro, artinya tanpa perut luwak. Kita membuat ini dengan menggunakan bakteri menyerupai seperti yang tadi dikatakan oleh Gary bahwa dia dilakukan di luar. Dan kita meneliti, saya mengucapkan terima kasih kepada Undiksa, dengan dana DIPA saya mendapatkan hibah untuk melakukan riset unggulan perguruan tinggi sehingga saya bisa mengisolasi beberapa jenis bakteri dari usus luwak gitu. Ya, itu mendapatkan hibah. Kemudian aplikasinya adalah dengan fermentasi ini.
Saya melihat kopi-kopi yang ada di Bali memiliki khas yang luar biasa, dan saya beberapa kali membina petani seperti di Belante baru-baru ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan, di samping kita mengembangkan view wisata budaya, tetapi sektor lain untuk menggerakkan industri pariwisata, membantu dan masuk ke wilayah pertanian dan perkebunan adalah inovasi-inovasi bioteknologi yang harus kita kembangkan. Dan saya berpikir belum banyak yang dilakukan oleh perguruan tinggi lain. Kita Undiksa mau leader di tempat itu, walaupun baru, tetapi kita yakin ke depan banyak dengan adanya jurusan kimia murni yang bisa menggeluti bidang itu. Oke, apalagi di masa pandemi seperti sekarang gitu ya Pak ya. Ya, nampaknya, nampaknya bidang pertanian sekarang lagi naik daun lagi gitu Pak ya, mulai diminati karena memang sektor pariwisata sangat berdampak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi kalau boleh tahu inspirasinya dari mana Pak? Kok bisa kepikiran untuk istilahnya melakukan fermentasi kopi luwak tanpa luwak gitu? Apakah sudah pernah dilakukan mungkin di negara lain atau di daerah lain gitu? Makanya Bapak sampai kepikiran bisa membuat inovasi yang satu ini. Secara enzimologi yang saya pelajari di ITB, bahwa semua yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup itu bisa kita buat secara modelingnya di luar. Oleh karena itu ketika saya lihat mengajar ke Pasca Denpasar, saya lihat ada kopi luwak, gimana caranya membuat. Oleh karena itu kita bisa mengisolasi bakterinya. Ada dua kemungkinan, kita menggunakan konsorsium mikrobanya, kemudian kita buat enzimnya kita isolasi, sehingga ada dua produk yang sebenarnya menjadi unggul. Sebenarnya yang baru di launching ini adalah lelak kopinya. Tapi dari limbahnya kita juga akan bisa membuat minyak atsiri dari bau kopi, dan itu juga menjadi derivat turunan bioteknologi yang harus kita kembangkan. Jadi sekarang sudah tamat, dan saya ingin dia melanjutkan ke perguruan tinggi di sini, kemudian kita bisa rekrut dia barangkali menjadi tenaga-tenaga yang potensial untuk mengembangkan sektor bioteknologi di Bali Utara. Oleh karena itu banyak sekali, dan kita menjadi partner nanti ketika usaha-usaha ini dikembangkan, seperti Sekumpul punya kopi, tapi dia belum menggunakan bioteknologi. Kita akan bisa kembangkan, dan orang-orang seperti Gary ini kita butuhkan. Saya banyak memiliki ide-ide untuk mengembangkan ini, tetapi ya kita kan seorang akademisi, praktisinya harus melibatkan mahasiswa. Dan mahasiswa sudah menyangkut baik. Saya memiliki beberapa. Pertama, kita kembangkan dulu idenya. Setelah idenya kita bahas, berdiskusi dengan mahasiswa. Kita buat untuk judul PKM. Setelah judul PKM berhasil, kita judulnya KBMMI. Pemerintah sudah memfasilitasi semua ini, dan kita harus masuk semuanya. Semuanya bidang usaha. Saya memasukkan transformasi teknologi tepat guna, diterima oleh pusat. Kedaerahan juga menyiapkan, itu dapat kita, tapi kita tidak lanjut karena terlalu crowded kita, dan saya perlu tenaga. Oleh karena itu Gary merekrut dari seluruh mahasiswa yang menjadi kelompok-kelompok kecil riset di dalam bidang nalar ini. Dia melibatkan, kalau presentasi dalam bahasa Inggris, kita masukkan mahasiswa dari bahasa Inggris. Kalau dia mau dari human relation, kita juga dari teknologinya, dari IT, dari ekonomi juga ada, sehingga kita keanekaragamannya banyak sekali. Kemampuan keilmuannya di kelompok kita. Ini menjadi sebuah riset yang menjadi satu role model yang kita harapkan. Saya idenya, saya bimbing malam, pagi, sampai pagi kita diskusi terus lewat online. Nah, ini akhirnya melahirkan beberapa prestasi yang barangkali saya ingin mengatakan bahwa membanggakanlah bagi kita. Saya berpikir begini, Pak, saya mau bergabung dengan Pak. Oke, kalau Anda bergabung dengan saya memiliki filosofi bahwa seorang nelayan yang ulung tidak dilahirkan dari samudra yang damai. Dia harus dilahirkan dari samudra yang penuh gelombang. Gelombangnya adalah, ini harus Anda ciptakan. Tantangan-tantangan ini harus kita berhasilkan, dan inovasi ini harus menjadi bukti prestasi Anda. Dengan begitu Anda mengharumkan. Siapa diharumkan? Orang tua Anda, desa Anda, perguruan tinggi Anda. Terakhir akan ditanya, siapa pembimbingnya? Iya, benar sekali. Artinya begitu. Dengan begitu dia sudah beriadnya kepada lembaga. Nanti kalau ini didanai oleh pusat dalam posisi seperti sekarang, dia bisa menjadi mengharumkan nama daerah, mengharumkan nama negara ke luar negeri. Itu artinya apa? Kita sudah beriadnya. Saya bilang sentuh seperti itu motivasinya, dia bersemangat. Dan dia bersemangat sekali, dan saya senang dengan dia. Ya, saya berpikir kalau saya ke depan memiliki orang-orang seperti ini banyak. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, oleh dunia dalam hal ini seperti itu. India tidak membutuhkan banyak orang, hanya satu Mahatma Gandhi. Negara rusak tidak dibutuhkan banyak, hanya satu
seperti yang Mussolini dan seterusnya. Oleh karena itu kita harus menciptakan generasi-generasi unggul dengan tempaan-tempaan yang inovasi. Iya, benar sekali. Biar sesuai juga, ada pepatah kan yang mengatakan bahwa jangan tanya apa yang negara berikan padamu, tapi apa yang sudah bisa kamu berikan untuk negaramu gitu. Mungkin Gary juga sama ya. Biar mahasiswa lain mungkin atau yang di luaran sana tuh nggak cuma nanya universitas ngasih apa nih untuk aku, tapi dirinya sendiri apa yang sudah diberikan kontribusinya, kan seperti itu gitu ya. Dan ini Gary salah satu contohnya gitu ya, mungkin Pak Tike ya, biar ada generasi penerus juga gitu. Kita memiliki bidang, saya tambahkan. Saya bilang semua bidang yang ada di Undiksa itu adalah unggul dalam artian begini. Itu tidak akan pernah berhasil atau tidak akan mengunggulkan diri Anda ketika Anda tidak serius pada pilihan Anda. Kalau Anda serius pada kimia, serius pada bahasa Inggris, Anda akan menjadi orang unggul. Oleh karena itu catatan saya adalah Anda harus serius pada pilihan Anda. Seperti dikatakan bahwa orang Jepang, orang Indonesia, 100 orang Indonesia bisa jadi mengalahkan satu orang Indonesia bisa jadi mengalahkan 100 orang Jepang dari segi keluasan ilmu. Tapi dari segi kedalaman, 1000 orang Indonesia belum tentu bisa mengalahkan satu orang Jepang. Artinya apa? Dari segi kedalaman, segi keluasan, wah kita menganggap diri serba bisa. Jangan gitu lah. Oleh karena itu serius pada pilihan Anda. Gali di satu sumur sampai keluar air. Setelah keluar air, banyak ikan yang datang, banyak orang yang datang. Jangan tunggu dicari dulu ya, orang yang mencari kita. Bagus sekali. Nah, berarti itu kan berarti dari pemaparan yang tadi Pak Tike kasih itu bisa dikatakan inovasi dalam bidang pertanian itu sangat penting untuk dilakukan. Nah, lalu manfaat yang didapatkan para petani nantinya ketika mereka melakukan inovasi ini apa, Pak? Ya, saya selaku penemu bakterinya, kemudian metode penemuan bakteri ini saya patenkan, satu. Kemudian metode fermentasi untuk kopi luwak ini dipatenkan, kemudian diaplikasikan kepada masyarakat sasaran. Ketika masyarakat sasaran ada kerjasama, dan ini ada royalti ini harus dijelaskan di awal. Dan ini dengan difasilitasi oleh Kedai Reka, ada rektor menandatangani berapa persen yang akan diberikan kepada peneliti, kepada kita, kampus. 5% atau 2%. Kalau 2%, sekian persen untuk peneliti, sekian persen untuk Undiksa. Nah, ini harus jelas di awal. Tidak langsung diberikan, kemudian dia tidak bisa. Oleh karena itu, dia harus menandatangani surat kerjasama. Surat kerjasama tentang royalti royalti ilmiahnya untuk dipatenkan. Setelah ditandatangani, baru diproses. Dia produksi berapa? Dengan menggunakan metode rahasia kita, dia akan menyetor ke lembaga. Dari lembaga, maka dia ada persentase kepada peneliti, kepada kita semua di sini. Itu aturannya yang jelas. Tidak langsung diberikan, setelah itu kan dia berkembang, kita akan miskin jadinya. Benar. Kita tidak boleh miskin, kita harus kaya semua gitu lah. Ya, itu sebagai wujud juga untuk menghargai gitu ya, dan inovasi yang dibuat. Negara kan membatasi, kita dibiayai, uang negara kan sedikit, artinya banyak ada, tapi kan keperluannya yang lain. Oleh karena itu kalau masyarakatnya mandiri dan makmur, dia bisa memberikan royalti kepada peneliti, kepada masyarakat yang kreatif, maka ini adalah hal yang sangat positif. Dan kita awali dari Undiksa gitu lah. Ya, sehingga saya di mana-mana saya bekerja, gunakan resep saya, setelah resep saya kerjasama dengan rektor untuk kerjasama ini untuk menandatangani royalti berapa kita dapat. Dan ini adalah IKU, indikator kinerja utama, bahwa beberapa temuan-temuan kita di Undiksa sudah digunakan oleh masyarakat. Dan ini mendapatkan IKU kita naik. Sekali Undiksa kan bagus. Iya, benar sekali. Jadi itu ya yang harus dilakukan. Nggak boleh asal comot gitu aja. Nggak bisa. Ada prosedur yang harus diikuti. Kita harus sama-sama maju. Iya, harus biar sama-sama enak juga gitu. Harus ada jelas hitam di atas putihnya. Nah tadi kan sempat disinggung bahwa pengolahan inovasi ini dilakukan di Desa Wonogiri kalau nggak salah. Apakah ada rencana mungkin nanti daerah-daerah lain juga akan dikembangkan, Pak? Ya. Paling tidak kan itu sebagai model pertama, desa binaan. Kita terus membina desa itu. Pertama, desa itu harus dibina, misalnya kebun kopi yang ada di Wonogiri, sekarang setelah mengalami degradasi dengan alih fungsi. Alih fungsinya apa? Menjadi tanaman bunga pecah seribu. Ini sangat melabilkan tanah. Dengan labelnya tanah, yang Das Banyumalu yang ada di Kabupaten ini akan menjadi tempat gerobogannya erosi. Karena tanaman keras kopi itu sudah diganti. Karena masyarakat tidak berpikir itu.
tidak berpikir pokoknya saya dapat uang karena dia membutuhkan kebutuhan harian. ATM hariannya harus ada, sehingga bunga harian. Tapi kita kopinya menghasilkan 6 bulan sekali, ini harus berikan nilai tambah kopi itu. Nilai tambah dengan bentuk produk-produk yang ini dikenal dia, masyarakat kita akan mendapatkan pendapatan ekonomi yang meningkat. Dengan menangani ekonomi, dia akan kasihan untuk mengubah kopi mereka. Kopi ini setelah kopi ada limbah. Limbah ini saya mau gunakan untuk pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Sehingga petani tidak akan membeli pupuk lagi. Kita akan konsepnya adalah pengembangan petani organik. Tidak menggunakan kimia, walaupun saya orang kimia. Nah, oleh karena itu setelah ini apalagi ini kulitnya ini bisa kita gunakan material nanomaterial. Dan ini ekspor besar sekali ini potensinya. Oleh karena itu kita tidak perlu lagi, artinya apa? Artinya kita tidak langsung loncat keburu-buru ke tempat lain. Mari kita ini supaya menjadi sebuah monumen. Ya, ada kembangkan dulu satu ini, nanti dengan sendirinya masyarakat akan meniru dari tempat lain. Ini, kalau sekarang kan penyadaran. Jangan begitu. Kita buat dulu monumen, suatu bentuk institusi baru akan ditiru, baru akan terjadi penyadaran. Kepada siapa? Kepada masyarakat yang lain. Kita inisiasi, yang lain akan terjadi reaksi berantai seperti di kimia kepada desa-desa yang lain. Kita tidak perlu lagi bangun di sini saja dia akan belajar, sehingga KWT Giri Amertasari ini sebagai center pelatihan nanti ke depan menjadi center pelatihan. Seperti nanti Pak Jokowi katakan, kita akan membuat jurusan kopi. Bisa jadi ini jadi seperti cikal bakal untuk membuat program studi perkopian gitu. Benar. Kembali lagi ya, jangan mencari tapi biar dicari. Contoh, benar sekali. Lalu keunggulan atau perbedaan dan keunggulan Lila Coffee ini dibandingkan dengan kopi luwak mungkin Pak, atau dengan kopi-kopi lainnya kan pasti emang udah ada perbedaannya atau keunggulan. Tapi untuk dengan kopi luwak dari luwak aslinya sendiri ada nggak sih Pak? Karena hasil riset saya menunjukkan dia hampir sama dan ada yang lebih dari 4 jenis bakteri yang saya gunakan, Bacillus sp, LWK1, LWK2, LWK3, dan ini memiliki kekhasan dari cita rasa. Ada cita rasa buah dan sebagainya, ada yang agak asam dan seterusnya. Ini baru satu bakteri. Nah, ini akan menghasilkan rasa. Rasanya akan berbeda. Rasa kopi itu ditentukan oleh jenis fermentasi yang digunakan oleh konsorsium bakteri, yang kedua jenis kopinya, di mana kopi itu ditanam, dan bagaimana roastingnya. Roastingnya, pemanasan itu ada, dan kita sudah latih mereka. Nah, artinya apa? Dari 3 hal ini kita ingin, satu, kita sudah kuasai dengan menggunakan bakterinya. Yang kedua, ini dengan kekhasannya ini, iklim tanah itu kan harus juga diidentifikasi. Dan oleh karena itu saya mau dalam waktu dekat untuk membuatkan draft indikasi geografis untuk kopi Wonogiri. Sehingga ketika ada orang lain nanti memasarkan kopi Wonogiri, kita rugi. Kita harus memasarkan, siap ada kopi Wonogiri Kecamatan Sukasada, dia kena cas ke kita. Gitu loh. Ya, artinya apa? Artinya itu. Nah, dari ini keunggulannya satu, dan kalau keunggulan teknis sudah tadi, tidak menggunakan hewan luwak. Kita bisa berproduksi banyak, pasti itu, karena kebutuhan meningkat, di mana cari luwak. Dan ketika luwak itu ditangkar menjadi tidak efisien, karena kita membutuhkan pemeliharaan, dan hasilnya belum tentu baik, karena luwak itu stres. Dan kondisi lingkungan luwak yang diambil terus ditangkarkan menjadi habitatnya tidak seimbang, tidak sesuai dengan pHK. Benar. Oleh karena itu, dengan adanya ini menunjang Karanu, lingkungan tetap luwak berkeliaran. Kita tidak perlu tangkar dia, karena perutnya udah kita isi, kita ambil. Tapi kalau itu ditangkar, rame-rame masyarakat menangkar, terjadi ketidakseimbangan ekosistem di alam, di hutan-hutan kopi. Akibatnya apa? Sesungguhnya kita membiarkan masyarakat tidak THK, dan itu menyalahi. Kita harus tegakkan itu. Oleh karena itu, falsafah dan visi Undiksa dengan berdasarkan Tri Karanu sangat tepat didukung oleh program inovasi ini. Iya, pastinya setelah nanti video ini tayang gitu ya, pasti makin banyak nih orang-orang yang tertarik untuk melakukan inovasi kopi luwak tapi tanpa luwak gitu. Lebih hemat juga gitu kan ya, nggak perlu kita mengeluarkan uang untuk pemeliharaan luwak dan sebagainya gitu. Mungkin nanti bisa hubungi Pak Tike ya kalau memang berminat ya. Ya silakan, sudah ada petani yang menghubungi saya. Dan saya akan gini, kemarin kayak saya memberikan di Belantih kopi, itu masyarakatnya, dan dia sudah melihat bahwa ini nanti
kelompok masyarakat mahasiswa inilah yang akan terjun ke sana untuk mengidentifikasi. Di Pancasari juga ada Hidden Garden Co. Itu dia buat fermentasi juga. Dan kita ditanya, Pak Nyoman gimana? Oh ya, ini mari kita akan bina. Nanti pada suatu saat mahasiswa akan datang. Mahasiswa Undiksa hebat-hebat. Iya, benar sekali. Dosennya hebat-hebat kok. Iya, benar. di balik dosen yang hebat ada juga mahasiswa yang hebat pastinya gitu ya. Pasti. Anda masyarakat umum atau mahasiswa harus belajar dari orang yang berhasil. Kalau kita belajar dari orang yang tidak berhasil, apa yang diajarkan? Ketidakberhasilannya. Oke, terima kasih Pak Tika ya atas pemaparannya tadi. Oke, balik lagi ke Gary. Apa kendala yang mungkin dihadapi selama proses persiapan atau pembuatan inovasi ini mungkin? Kalau kendala yang kita hadapi sih tidak terlalu ada kendala sih, semua lancar-lancar saja. Oke, jadi nggak terlalu gini ya, nggak terlalu ada kendala yang berarti gitu ya. Kalau boleh tahu prestasi yang diraih apa? Mungkin masih ada yang belum sempat baca mungkin ya. Kalau untuk produk kopi ini sendiri, untuk prestasinya yang pertama yang sudah disebutkan tadi, yang kedua kita juga pernah mengikuti Thailand Innovation Day di Bangkok, juga mendapatkan medali silver. Ya, terus kita juga sudah mendapatkan investor dari Kemendikbud melalui program KBMI, KIBM, startup. Ya, terus kita juga sudah mendapatkan angel investor dari investor individu. Individu ada yang beberapa yang tertarik untuk jadi investor, namun tidak semua kita terima karena kita seleksi juga. Iya, waduh. Dan sudah kerjasama juga dengan kedai-kedai yang ada di sekitar Buleleng. Sudah banyak yang memesan, tapi karena waktu itu belum musim panen dan kapasitas kopinya masih sedikit, jadi kita tunggu dulu, jeda dulu. Oke, jadi bertahap semua dilakukan gitu ya. Jadi sepertinya dari pemaparan yang dilakukan Gary tadi, sepertinya udah berpengalaman mengikuti banyak kali lomba di bidang inovasi sepertinya ya. Mungkin boleh dikasih tahu mungkin ada penghargaan inovasi lainnya yang pernah Gary dapatkan selain Lila Coffee? Selain Lila Coffee, kemarin ada juga Papeng Block. Papeng Block itu di Thailand mendapatkan medali silver. Terus yang baru-baru ini di Malaysia mendapatkan medali gold, emas, dan mendapatkan penghargaan dari kayak institusi penelitian yang ada di Malaysia. Kita mendapatkan Mika Award. Oke, luar biasa ya. Ini nggak bisa tepuk tangan ya karena ini kurangan personelnya di sini, tapi luar biasa. Tias yakin sih banyak dari sahabat Undiksa yang kagum akan hal ini ya, karena nggak banyak mahasiswa yang bisa menelurkan prestasi gemilang seperti ini bahkan di tingkat internasional. Lalu harapan kedepannya untuk Lila Coffee ini sendiri seperti apa untuk dari Gary? Kalau harapan saya sendiri dan terutama harapan tim saya semua, jadi semoga Lila Coffee ini bisa berkembang tidak hanya di daerah Buleleng saja, tapi mengembangkan sayapnya sampai di kancah nasional bahkan internasional, diekspor. Kita sudah ada rencana untuk mengekspor, udah persiapkan dokumen-dokumennya, mencari buyer, udah kita persiapkan bersama teman-teman yang sudah berpengalaman di bidang ekspor sebelumnya, sudah ada kerjasama. Nah, tinggal kita mempersiapkan di tempat produksinya saja, apakah bisa kita mencukupi atau tidak gitu. Nanti kita akan tingkatkan di produksinya aja. Oke, berarti nggak berhenti sampai udah dapat penghargaan selesai gitu aja ya, tapi emang terus akan dikembangkan seperti itu. Pak Tika, apa harapan yang akan diberi, harapan kedepannya untuk Lila Coffee ini sendiri, Pak? Saya hanya berharap begini, ketika saya mendapatkan hibah besar, saya ingin menyekolahkan dia dengan dana itu. Waduh, luar biasa kan? Gitu. Produknya bukan hanya paten, produknya bukan hanya itu, tapi sumber daya manusia dengan berijazah gitu aja. Gitu, jadi benar-benar berijazah dan bisa mengembangkan atau inovasi. Dan saya pikir Pemda juga bisa melakukan itu. Ketika dia memiliki dana, dia alokasikan untuk penumbuhan sumber daya manusia dan kita kirim ke perguruan tinggi yang bagus dan kita menandatangani kontrak dia supaya dia menjadi tenaga didik kita. Iya, benar sekali. Gitu aja. Nanti Gary siapa tahu bisa melahirkan Gary-Gary yang lain. Iya, tidak hanya berhenti di situ. Gitu, dan saya kan umurnya sudah gini, nanti pada suatu saat dia yang meneruskan kita. Ini adanya pembangunan kebudayaan dan pembangunan peradaban modern oleh Undiksa, kan gitu. Kalau kita hanya lepas mudah, tapi kita bina terus sampai dia menghasilkan orang dan dia tidak membantu saya, tetapi membantu yang lain. Itu prinsip saya. Saya akan bantu Anda, jangan ke saya lagi Pak terima kasih, udah bantu yang lain 10 orang.
Kan Oke, gitu. bener. Biar terus ya iatnya kebaikannya Iya, jalan. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Tika. Terima kasih juga Gary ya. Semoga apa yang tadi disampaikan itu bisa memotivasi sahabat Undiksa buat yang masih ragu-ragu mungkin ya untuk membuat inovasi, untuk mengikuti ajang-ajang lomba. Sekarang lah saatnya kalian untuk memfokuskan diri kalian di bidang yang kalian tekuni seperti tadi katanya Pak Tika. Mungkin yang punya ide-ide untuk membuat inovasi nanti bisa hubungi Pak Tika ya. Siapa tahu nanti bisa dibimbing oleh bapaknya gitu. Jangan lupa sahabat Undiksa di like video ini dan juga subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar tidak terlewat info-info menarik lainnya dari kami. Dan pasti Tias tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan sahabat Undiksa untuk selalu menaati yang namanya protokol kesehatan guna kita bersama mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Saya Judiastiti pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Harmoni.